Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada satu malam ini, tanggal 24 Desember tahun 2022. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua, bersama saya diberkati sama Tuhan Yesus. Karena besok tradisi kita sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, tanggal 25 Desember, komitmen kita seluruh anak Tuhan yang ada di muka bumi ini untuk doa bersama, adakan ibadah Natal sebagai bukti kita cinta Tuhan Yesus, bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini. Tuhan berkuasa menjadikan segala sesuatu. Allah punya kuasa tak terbatas, karena Allah cinta manusia, sehingga dikarenakannya Yesus menjadi manusia, bisa berinteraksi dengan manusia. Kalau berinteraksi dengan Tuhan langsung sebagai Allah pencipta, tidak bisa. Karena Allah itu begitu kudus, begitu agung. Karena begitu kudus, begitu agungnya Tuhan, begitu sempurna pikiran Tuhan, maka Tuhan menciptakan manusia di dalam nama Yesus Kristus. Itu kuasa Tuhan. Dan Yesus itu sendiri Tuhan. Nanti saya mau bahas secara singkat supaya Bapak Ibu jelas mengerti. Ini menggunakan logika rohani. Kalau logika jasmani nggak masuk. Karena logika jasmani berkata, mana mungkin Allah punya anak? Nah, nggak ngerti. Tapi kita menggunakan logika rohani. Roh, Allah itu roh. Jadi menggunakan logika rohani, sehingga bisa mengerti hikmat dari Tuhan yang tak terbatas itu. Oleh karena itu mari, sebelum saya menjelaskan itu, saya mau menyanyikan sebuah pujian. Karena begitu Allah cinta dunia, dikaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Dan nanti lagu terakhir saya menyanyikan sembah dan puji Dia. Hai mari berhimpun. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Karena begitu Allah cinta dunia, haleluya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, haleluya, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Karena begitu Allah cinta dunia, haleluya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, haleluya, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Saya mau bacakan Alkitab. Lagu ini dibuat sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan, saya mau bacakan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin, haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, haleluya, hingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan beroleh hidup kekal. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan
kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan Engkau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulut kami, pikiran kami, dan hati kami. Sebentar kami membaca firman Tuhan, firman-Mu yang kudus, firman-Mu yang maha sempurna. Kami orang berdosa, tidak ada arti apa-apa, tapi itu berarti karena Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamatku. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Ampuni segala dosa kami, segala kelemahan, kekurangan kami. Ampun Bapa. Roh Kudus, bentuk hidup kami, untuk kami menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Segala puji, hormat hanya bagi Engkau, Tuhanku Yesus Kristus. Kami hamba menakmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu malam ini, tanggal 24 Desember tahun 2022. Sabtu malam minggu depan adalah tanggal 31 Desember, adalah tanggal yang terakhir di bulan yang terakhir di tahun 2022. Setelah itu selamat tinggal tahun 2022, tidak akan terulang sampai selama-lamanya. Tahun 2022 tidak akan terulang. Yang jelas semuanya akan hancur, diganti dengan tahun yang baru nanti bersama Yesus, hidup kekal selama-lamanya. Amin. Tadi saya sudah bacakan Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sebagai tradisi kita sebagai anak Tuhan, karena terus terang memang Tuhan Yesus sengaja cara Tuhan ya. Tidak diketahui tanggal pastinya tanggal 25 Desember ya Bapak Ibu. Tapi yang jelas Yesus lahir itu ada di dalam Alkitab. Karena Tuhan itu Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala-galanya, menciptakan manusia, menciptakan bulan, bintang, matahari. Kuasa Tuhan, kemahakuasaan Tuhan tak terbatas. Tuhan menciptakan manusia ya dari debu tanah. Tapi khusus lo Yesus diciptakan sama Tuhan karena Tuhan sendiri, Tuhan mencipta dirinya sendiri, berkuasa. Itu coba logika rohani, saudara, rohani roh ya, berpikir bahwa Allah itu roh. Dalam roh ini kita berpikir Tuhan itu maha besar, Tuhan maha kuasa, maha segala-galanya, tidak terbatas kuasa Tuhan, dan tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun tidak bisa membatasi Tuhan. Allah punya otoritas penuh, Allah punya kedaulatan, punya hak penuh. Allah itu. Nah ini logika rohani. Jelas kita logikanya harus kita terima. Kebesaran Tuhan yang maha dahsyat, maha segala-galanya, tak bisa dibatasi oleh kita. Kita diciptakan sama Tuhan. Logika kita logika yang sangat terbatas. Ya logika untuk mengenal kita, eksistensi kita selama di dunia ini. Logika-logika yang sangat terbatas. Terbukti terbatas. Tuhan bicara di dalam Ulangan 29 ayat 29. Banyak hal yang tersembunyi di hadapan Tuhan ya, tidak diungkap sama Tuhan. Ya itu haknya Tuhan. Kita dibatasi sama Tuhan, haknya Tuhan. Nanti kalau kita di surga bisa tanya Tuhan. Tapi saat ini haknya Tuhan mau membatasi segala macam, kita tidak berkuasa apapun.
Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat, hukum Tuhan, firman Tuhan. Jadi artinya kita harus belajar taat kepada firman Tuhan. Nurut saja. Tidak bisa kita mau bantah-bantahan sama Tuhan, Bapak Ibu. Mau ngelawan Tuhan supaya terangkan Tuhan sejelas-jelasnya. Kita harus imani dengan firman Tuhan. Contoh, nah seperti firman Tuhan sudah saya katakan tadi dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah. Nah, bicara Allah, Allah yang menciptakan dunia, yang menciptakan manusia, yang menciptakan segala-galanya. Dia Allah Elohim, Yahweh. Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Dia berkuasa menjadikan dirinya itu, ya, menjadi manusia bisa. Tapi bukan berarti itu dua. Inilah. Kalau bicara 2, 3 itu logika kita sangat terbatas. Logika rohani, saya dikasih Tuhan logika rohani. Bapak Ibu minta dalam nama Yesus supaya pakai logika rohani. Kalau logika jasmani bertentangan, kenapa? Mohon maaf, kita manusia bodoh Bapak Ibu. Contoh Bapak manusia bodoh. Dulu waktu kita lahir di dunia ini, mohon maaf ya, saya bodoh dulu dilahir di dunia ini. Sebagai bayi bisa baca? Nggak bisa baca. 1 tambah 1 aja yang kita nggak ngerti kalau itu 2. Mengerti setelah kita sudah menginjak balita, disekolahkan, dibantu oleh guru, dan nomor 1 diberikan hikmat sama Tuhan. Kalau tidak dikasih hikmat Tuhan, nggak ngerti apa-apa. Tetap mohon maaf, dungu saudara. Oleh karena itu kalau kita sudah dikasih pengertian sama Tuhan, ingat, pengertian datang dari Tuhan, hikmat datang dari Tuhan. Semuanya datang dari Tuhan. Kalau semua datang dari Tuhan, mari miliki sikap rendah hati. Nurut sama Tuhan. Nurut sama Tuhan. Seperti ayat ini dikatakan. Karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini. Nah, iman kita kepada Tuhan. Oh, kita mengerti. Oh, dunia itu kita semua dicinta sama Allah yang besar. Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala-galanya. Yang menciptakan semuanya bulan, bintang, matahari. Termasuk diri Tuhan sendiri. Mampu menjadikan dirinya di dalam Tuhan sendiri akan Roh Kudus. Nah, Roh Tuhan sendiri itu, Roh Kudus masuk di dalam rahim Maria untuk menjadi Yesus. Makanya saya dikatakan ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Ada kata tunggal supaya tidak ada kepalsuan, saudara. Tunggal satu-satunya nama Yesus, tidak ada yang lain. Supaya nanti kalau tidak disebut tunggal, bisa aja saudara ngaku ada orang, oh saya diciptakan Tuhan juga untuk sebagai juru selamat. Bisa saudara. Oleh karena itu Tuhan ciptakan ini, kalimat di sini tunggal. Tunggalnya satu-satunya Yesus. Ya. Supaya setiap orang percaya kepada melalui Yesus. Tuhan kan yang ngutus, kita mau taat sudah saya katakan tadi. Tuhan mengutus. Tapi bukan berarti ada 2 loh. Makanya kita harus menggunakan logika rohani sudah. Harus logika rohani menerima dengan iman. Oh, pengertian ini. Jadi Tuhan yang berkuasa menjadikan dirinya sendiri melalui Roh Kudus. Kan Tuhan ada punya Roh Kudus nih. Masuk di dalam rahim. Maria kan ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa mau melalui siapapun bisa. Melalui laki-laki bisa. Cuma kalau laki-laki kan memang dari awal Tuhan ciptakan manusia dan laki-laki dan perempuan berbeda. Tuhan memang berbuat melalui rahim perempuan. Itulah kuasa Tuhan. Tuhan juga berkuasa lahir dari laki-laki. Cara Tuhan yang sempurna. Makanya kuasa Tuhan tak terbatas. Tapi Tuhan sudah mengatur sistemnya melalui perempuan. Maka dikatakan dikaruniai anak tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini statement dari Tuhan, aturan Tuhan, SOP Tuhan. Kita harus imani, kita ikuti bahwa Tuhan berkuasa menjadikan segala-galanya. Dan Tuhan berkuasa, Rohnya yang kudus itu, Roh Kudus, masuk di dalam rahim Maria. Sehingga Maria hamil dari Roh Kudus loh. Sebelum dia bersetubuh dengan Yusuf. Karena hubungan suami istri, daging, terjadilah hubungan persetubuhan. Itu daging. Kita manusia daging. Tapi Yesus bukan manusia daging. Dalam artian manusia daging itu dari Roh Kudus beda ya. Kalau manusia bersetubuh ya, manusia bersetubuh itu cara Tuhan yang sempurna. Tuhan menciptakan semua organ tubuh kita, sistem diatur, itu Tuhan sempurna. Tapi manusia daging dari abu. Tapi kalau Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria, itulah dan akhirnya Roh Kudus lahir dari Roh Kudus. Coba ini saya mau bacakan saudara ya.
Ini di dalam Matius pasal 1, ya. Matius pasal 1 dikatakan di ayat 20. Dikatakan Matius 20, Matius pasal 1 ayat 20-21. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungnya adalah dari Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukan dari hasil persetubuhan. Oleh karena itu, secara manusia daging, Yusuf akan menceraikan Maria karena kok lucu, kok hamil. Nah, Yusuf tidak ngerti. Kandungannya bukan dari persetubuhan dengan manusia secara manusia, tapi kandungnya Roh Kudus. Itulah cara Tuhan. Maka Roh Tuhan sendiri yang berkuasa. Jadi yang turun tangan Roh Tuhan sendiri. Cara Tuhan yang dahsyat Tuhan itu. Wah, luar biasa saudara. Memang tidak bisa saya ceritakan dalam waktu berapa menit. Ini butuh Bapak Ibu renungan. Tapi puji Tuhan kalau Bapak Ibu sudah paham. Tapi kalau bagi mereka yang belum paham, ini membutuhkan waktu. Saya tidak cukup, tidak bisa menjamin. Saya terangkan dalam waktu singkat bisa mengerti. Tapi tugas saya, ya, yaitu yang pertama, karena kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, Dia mampu mau menjadikan apa saja. Mau jadikan manusia, mau jadikan binatang, jadi apapun itu bukti-bukti nyata alam semesta dari ciptaan Tuhan. Tetapi untuk Yesus dari Roh Tuhan sendiri, karena Dia sendiri Yesus maka disebut Tuhan, karena Dia Roh Kudus, Roh Tuhan sendiri, Roh Tuhan dengan Tuhan kan jadi satu. Seperti saya dengan roh saya sama saya, roh Bapak Ibu dengan Bapak Ibu sendiri apa terpisah? Tidak. Roh saya menjadi satu dengan saya. Sehingga saya bisa bicara. Dan dia roh saya kekal. Roh itu kekal. Tubuh saya mati kalau mati manusia itu dikubur. Tapi roh kembali kepada Tuhan kekal. Karena itu Roh Kudus kembali kepada Tuhan. Roh Kudus ya roh Allah. Dan Allah menjadi, maka Yesus sebut Allah. Karena dari Roh Kudus, maka dijelas ini. Di dalam kandung ada Roh Kudus. Dan nama siapa? Dia 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi melalui Yesus ya Roh Tuhan itu berwujud manusia. Itu menjadi juru selamat. Jadi Yesus tidak dibawa Allah. Tidak saudara. Yesus itu Allah karena Roh Allah. Seperti saya canda. Roh Allah dengan Allah dibawa Roh Allah. Dibawa Allah. Tidak. Roh saya sama saya menyatu. Setara. Saya tanpa roh ada dalam saya mati saya. Tidak bisa ngomong saya. Kan ada roh Allah. Maka roh Allah itu Roh Kudus. Maka Tuhan berkata dalam Yohanes 14. Dia minta kepada Bapa. Karena apa kau minta kepada Bapa? Nah, karena waktu itu Yesus masih sebagai manusia. Bukan sebagai Allah. Tapi saat ini Yesus di surga. Bukan sebagai manusia. Ingat ada perbedaan dosa. Waktu Yesus di dunia ini sebagai manusia. Bisa ngomong kepada Bapa di surga. Karena sebagai manusia. Itu. Tapi begitu kembali ke surga kepada Yesus sebagai Allah Bapa di surga. Maka pentingnya ini. Maka nanti akan saya terangkan saudara. Saya tidak mungkin akan bicara tuntasan. Kalau saya bicara berjam-jam. Tapi mengingat waktu. Nanti malam. Saya akan besok pagi. Saya mau terangkan saudara. Supaya kita mengerti. Yang jelas. Tahu. Bahwa Tuhan yang maha besar. Tuhan maha segala-galanya. Tuhan berkuasa. Karena di dalam diri Tuhan. Dalam kehidupan Tuhan ada Roh Kudus. Maka Roh Kudus itulah yang menjadikan dia Yesus. Maka disebut Yesus sebagai juru selamat. Dan inilah dalam rangka supaya manusia yang bejat ini, manusia yang jahat ini, supaya melalui keberadaan Yesus. Yesus penuh dengan cinta kasih. Supaya manusia punya cinta kasih. Supaya manusia itu bisa mengenal kebenaran. Besok saya akan terangkan. Ya, sehingga demikian mari Bapak Ibu yang terima di sini. Terimalah Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Sebagai ayat terakhir. Ya, Tuhan berkata di dalam Yohanes 3 tadi ayat 15. Setiap orang percaya. Ya percaya tidak binasa. Saya mau baca. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Kenapa beroleh hidup yang kekal? Dia sendiri juru selamat. Percayalah Yesus Kristus. Dia juru selamat dan taat. Ya, percaya dan taat. Nanti saya mau terangkan berapa hari ini. Saya terus terang akan menjelaskan tentang bicara tentang Natal ini. Supaya Bapak jelasnya. Saya tidak mungkin akan jelaskan langsung dan juga berjam-jam. Dilanjutkan besok. Yang penting Bapak, mari kita mau jadi taat. Percayalah kepada Yesus dan taat. Terimalah firman Tuhan. Dan cinta Yesus. Natal ini bicara tentang cintanya Tuhan Yesus. Supaya kita mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan. Mari kita mau hidup lahir baru. Besok saya akan terangkan. Dan besok akan saya menyanyikan tentang malam kudus.
supaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Tuhan semua memberkati. Karena begitu Allah cinta dunia, haleluya, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, haleluya, supaya yang percaya jangan binasa, haleluya, melainkan dapat hidup kekal. Amin, haleluya. Kita mari menyembah Tuhan, kita menyanyikan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, Yesus. Sembah dan puji Dia, Yesus. Sembah dan puji Dia, Yesus. Dia adalah satu-satunya Raja. Sembah dan puji Dia, Yesus. Sembah dan puji Dia, Yesus. Sembah dan puji Dia, Yesus adalah Raja yang kekal. Amin, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Sebelum berbareng tidur, berjaga dan berdoa. Dan ingat janji Tuhan, karena Tuhan Yesus cinta Bapak, Ibu, Saudara semua, sehingga Bapak, Ibu selamat, percaya dan taat, hidup kekal bersama Tuhan. Amin. Selamat memasuki hari Natal besok. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Malam Kudus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan, haleluya. Amin.